Hari ini kita ke Bang siapa? Bang Putra. Kan Bang Putra ini. Mapping kita nih posisi sekarang di Tangerang. Termasuk yang ya. Sudah ini berapa kilo lagi? 6 kilo lagi kita sampai ke posisi Om Putra. Reviewer tools juga. Siap, kita lanjut. Bismillah. Lancar. Buset. Nih, kita udah mau nyampe guys. Ya, mundur kan 1 menit. 1 menit lagi tinggal Bel dari sini ke kanan lagi. Tuh kan. Mana yang tahu deh. Kita cari nih. Rumahnya banyak supaya kita nggak ada nomornya loh. Di mana rumahnya? Ini kayaknya kita salah, boy. Ngomong sakit. Kita salah. Oh, nih. Kalau nggak salah, Lu katanya tadi mau bikin ini. coba dong. Wah, nih kita udah nyampe apa belum sih? Iya nih, makanya lagi nelfon nih. Assalamualaikum. Di mana Om? Lu di mana lu? Lah ini nih gue nyasar nih. Di mana? Muter di rumah semuanya sama semua nih. Iya, namanya satu kompleks sama semua nih. Di mana? Lah. Aduh. Di mana Om? Hey. Jangan nih. Tenang. Sampai. Turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Om? Sehat. Alhamdulillah sehat. Om Jar. Ketemu lagi kita. Kemarin terakhir di Gias ya, kita terakhir. Benar, ketemu di Gias terakhir. Masih belum kenal dia review. Aman lihat. Ini suhunya. Oh enggak. Di situ dulu ada. Saya. Ayo langsung kita ke workshop. Langsung nih. Langsung aja. Siap. Waduh, thank you. Alhamdulillah guys, ini kita sudah sampai di tempatnya Om Putra ya. Nah ini nih, ini studio baru ya Om ya. Baru dari mana? Udah lama ini. Dalam mungkin gue yang baru kesini ya. Sebelumnya kita udah pernah ketemu Om ya. Sebelumnya udah pernah ketemu. Ya jadi banyak. Tapi gue belum pernah main kesini. Alhamdulillah ini ada kesempatan kita main kesini bareng Om Jod kali ini. Ini masih dalam konsep roadshow yang nanti kita bakal terus ya mengitari dari sini. Kita bakal lanjut ke Bandung ya. Bandung ke Om Tian. Ya sebelum kita lanjut nih, gue mau ngucapin banyak terima kasih untuk para sponsorship kita. Betul. Ya. Thank you banget. Ada Loctite ini yang banyak sekali dengan chemical-nya. Ya mulai dari lem dan chemical yang lain-lain ya untuk multipurpose seperti ML11, dan ada Hasbro untuk power tool, dan ada Farotech untuk alat cutting tool HPL ya. Dan yang tidak lupa juga ini ada sponsorship kita dari Engineer Plot ya. Ini adalah baju-baju untuk para machinery ya. Machinery dan industrial, jadi semuanya bisa digunakan. Bahkan untuk gaya pun itu bisa digunakan. Oh, siapa yang gaya? Oh, Gua lah. oh. Gua kebagian nggak? bener. Selama ini gue ngelihat Om Tian ya itu hanya di layar. Sorry. Om Putra itu hanya di layar ya, sekarang baru bisa lihat. Gila Lebih ganteng. Bener. Gue ngikutin channel Om Putra nih dari masih namanya Lunas Woodworking. Dan masih gue gak lupa nih, dan masih waktu rambutnya warna kuning.
Tunjuk tangan siapa yang pernah punya warna kuning zaman pandemi. Iya. Itu kesalahan yang sangat-sangat fatal. Coba pun bini gue. Ini ketemu warna hitam dicobain, gue ternyata lucu. Jadi waktu bikin konten rambutnya warna kuning tuh gue pikir orang Jepang loh. Tapi auranya tuh udah kelihatan. Ya, Alputra. Jadi gue memang kedatangan gue kesini bersama Om John tuh memang gue pengen apa ya sebenarnya di konsepnya Silaturahmi apa semua. Karena kan gue percaya dengan kita bersilaturahmi ya rezeki bakal Betul. Amin. ya banyak temen karena gue pengen memperbanyak temen nih daripada memperbanyak musuh. Betul. Udah tua juga apalagi ini Sesat gue enggak. Gua lagi Ustaz. Gua lah. Giliran yang tua-tua gua ya. Oh, gua ada sedikit pertanyaan mungkin yang bakal gue mau nanya sama lu nih. Apa yang membuat lu tuh tertarik dengan dunia reviewer seperti ini? Sebenarnya awalnya itu bukan karena suka reviewnya ya, jadi gue suka bertukang ini. Apa ya ini? Kalau bahasa Medan tuh bertukang istilahnya. Iya. Buat sesuatu dari media kayu, pokoknya apa aja lah. Awalnya dari kecil memang udah suka hal seperti itu. Jadi bertukang, lalu mengenai alat-alat sudah suka. Cuman memang kebetulan kuliah salah jurusan aja. Ya di situ kan. Kebetulan dari kecil udah memang suka bertukang. Nah, pada saat pandemi, jadi kegiatan di kantor agak berkurang, lebih banyak di rumah daripada di kantor, bosen. Hobi yang dulu lama gua gelutin, ya udah gua lanjutin lagi aja daripada nggak tahu mau ngapain kan, dari pandemi. Nah, ya udah jadi bertukang, beli alat. Ya kan sekarang alat-alat ternyata sudah canggih-canggih, nggak kayak zaman betul. Waktu gua kecil tuh ya. Paling yang kita tahu merek-merek yang udah besar doang. Iya, betul. Ya itu, jadi pada saat gua cari barang, cari alat nih, awalnya lihat ini merek apa, nggak ngerti. Lihat review awalnya dari situ. nah, siapa yang lu tonton tuh review? Nah, yang pertama kali gua tonton SDT Mebel. Benar. Nah, itu SDT Mebel tuh ada beberapa juga lah, tapi yang paling sering gua tontonin SDT Mebel. Menurut gua reviewnya paling bisa gua terima lah. Maksudnya, oh ini begini nih, dengan cara yang mudah dia menerangkannya. Jadi, Cara yang simple ya. cara yang simpel betul. Betul. Nah awalnya di situ, ya udah gue lihat, enggak masih belum tertarik untuk jadi reviewer seperti ini kan. Benar. Ya gue masih fokus DIY aja buat something lah. Apa sih yang perlu? Tajam ini perlu apa gitu. Gue butuh kabinet ya udah gue buatin. Nah, gue ada teman yang datang ke sini. Dia itu tugas di Ambon, tapi pada saat pandemi juga, tapi ada tugas di Jakarta. Jadi dia datang ke sini ke rumah gua. Lihat nih, yang udah gua susun-susun di depan tadi tuh. Nah, dia tanya, kenapa lu nggak buat YouTube aja kan? Ngapain gue buat YouTube gitu? Agak nggak ada waktu gue buat YouTube. Tapi ternyata pandemi makin lama. Ngapainnya kan kok nggak selesai di pandemi. Oh, berarti tuh kabinet-kabinet di bawah lu lebih dulu bikin ketimbang lu bikin YouTube. Betul. Oh. Itu kalau ke kamar gua itu karena anak gua gitu jadi nggak bisa. Nah kalau mau lihat di Instagram gua aja, gua buat with the nine. Iya. Iya, betul. Itu lihat tuh awalnya ada satu teman gua datang, lu buat YouTube aja lu kan bisa. Kebetulan dulu kalau acara itu teman gua motor nih. Jadi itu ada acara Anak motor berarti. Iya dulu waktu di Aceh. Di Aceh. Bener. Waktu di Aceh motor. Bener. Jadi kalau ada acara anak motor tuh biasanya yang sering jadi apa ya, bukan bawa acara juga sih, yang buka acara lah gitu lah. Bukan geng motor. Kok motor di Aceh dulu ada Ninja 2010 kan ada. Nah di situ tuh coba juga deh, karena makin lama makin membosankan pandemi ini kok nggak selesai. Gue mikirnya paling sebelum 2 bulan selesai. Bener. Nggak selesai loh banyak liburnya di kantornya. Iya, dan akhirnya lu Sebenarnya dari dulu udah ada buat untuk review knalpot motor segala macam. Itu yang menonton sampai 200.000. Oh. Motor di bawah tuh dan 200.000. Cuman ya gua lanjutin. Channelnya namanya Lunas juga. Enggak nama gua sendiri kok salah. Putra Londa gua pesan nama gua. Oh, berarti sebelum Lunas itu sudah ada. Cuman enggak gua terusin Om Jo. Jadi yang apa ada 200.000. Sama berarti sama gua. Benar. Karena waktunya enggak ada Om Jo. Dulu waktu gua di Aceh, itu waktu gua luang banyak. Iya. Ya, setelah pindah ke Jakarta ini,
nggak ada waktu luang. Nggak tahu, jadi nggak ada sama sekali waktu luang. Nggak main motor lagi, terus nggak woodworking lagi. Banyak lah hobi-hobi gue yang udah nggak gue lanjutin. Betul. Nah, pada saat pandemi itu lanjut lagi tuh hobi-hobi itu. Iya, iya. Motor lagi nggak mungkin nggak Iya, ada temen, kepikiran, kan? ya. Kepikiran. Iya benar. Lahirnya Nunas. Betul. Nah itu lah, buatlah review alat. Karena gue mikir banyak orang-orang yang seperti gue yang nggak tahu alat ini bagus atau tidak, yang nggak tahu kerjanya gimana. Nah, jadi kayak gue seperti banyak orang seperti gue yang udah karena gue seneng alat, seneng woodworking, udah sekarang aja gue review gitu loh. Sekalian terjun ya. Kalian terus nggak tahu kok bisa selama ini jadinya. Nah, Kalau bisa doang. nah ini yang pertanyaan kedua nih. Mungkin nggak hanya gue yang mempertanyakan ini, mungkin para viewer juga tanya ya. Awalnya kan Nunas itu namanya Nunas Woodworking. Terus habis itu pindah ke Nunas Review. Sebetulnya itu arahnya waktu pertama membuat Nunas Woodworking itu arahnya kemana? Awalnya itu sebenarnya DIY ya. Pengen tuh buat acara konten DIY. Awalnya seperti itu. Cuman pada saat buat tag video, anak gue banyak, 3. Rumah gue kecil ini ya. Jadi pada saat buat tag video, gue nggak fokus ke alat, nggak fokus ke kamera, fokus ke anak gue yang alat. Betul. Sama di kamera alat ini kan kalau pengen berbagi kan gratiskan juga kan. Jadi gue nggak fokusnya ke alat, fokusnya ke anak gue jadinya. Begitu tuh. Kita kan kalau lagi di DIY itu kan di samping jangan ada yang ganggu kan. Kalau lagi satu rekam nih kan, dari 2 kerjaan kan. Nah itu nggak bisa fokus lah. Intinya susah lah kalau bagi gue ya, apalagi gue one man show. Jadi agak berat lah, workshop sendiri juga belum ada, jadi masih menggunakan garasi untuk workshop. Betul. Ya udah jadinya Berarti artinya konsepnya awalnya awalnya ada DIY. Nah, makin sini kayaknya gue jarang DIY nih, kayaknya nggak enak gue pakai nama woodworking. Ya udah jadinya gue pakai udah story review aja dan yang beda ada kita. karena lu selain ngeganti nama, lu ganti Logo ya. Logo juga. Sekali Ya. Itu konsepnya apa? Buat ngegantengin apa gimana? biar bagus aja. Bener. Enggak ngerti juga tuh pokoknya tuh. Nah, kalau nama Nunas sendiri dari apa tuh? Tuh Nunas itu sebenarnya namanya dulu itu sebenarnya nama anak gua. Yang pertama. Iya, namanya Hadena. Jadi dulu punya usaha distributor sosis. Dia ini Nunas sosis. Nunas sosis Nuna gitu loh. Sosis punyanya Nuna gitu. Nunas itu berarti Nunas itu punyanya Nuna. Iya. Cuma bahasa Inggrisnya maksudnya gitu. Ya, sampai sekarang Nunas. Nah di Aceh juga masih ada. Berarti ini punyanya Nuna, bukan punyanya Om Putra. Punya Om. Bener. Nah istri gua juga kan sekarang usaha buat kue gitu. Iya. Namanya Nunas Kitchen. Ini Nunas udah kayak brand aja udah. Harusnya dibikin grup. Nunas grup. Nah, betul. Keren. Oh, berarti itu nama dari Nama. Nunas Tool Review. Terus ini pertanyaan selanjutnya ya. Kesulitan lu apa sih pada saat awal-awal lu konsep sebuah konten YouTube? Oh anak gua terlupa. Karena kan kita lagi nulis skrip atau segala macam lagi ngerekam. Ya namanya bocah ya dimarahi juga belum ngerti kan, masih kecil udah lewat. Tapi basically lu udah ada ya, maksudnya itu udah ada pandangan lu bisa ngedit atau Kalau ngedit sih dari dulu Adobe paling kan dia simpel-simpel aja om, nggak terlalu gitu ya. nggak terlalu apa istilahnya, nggak terlalu expert lah, yang simpel-simpel aja, nggak yang bukan yang expert. Ya kita kan ya video saya juga kan simpel-simpel doang gitu. Editnya paling main capura suara Bagus loh. macam Bagus ya, serius ya gitu doang kan. Ya. jauh. Oh, udah baru bisa ngedit tapi udah Adobe bagus. Sudah ada. Adobe tuh dari zaman Keren. kuliah lah dulu. Nah, coba-coba. Gua Mufafi loh mas. Kalau saya malah lebih dari Om Putra. Om Putra pertama ngedit langsung pakai Adobe. Dia Saya pakai Filmora. langsung ngikut jadi. Filmora tuh anak bawang itu. Dulu awalnya Adobe tuh kan Adobe Photoshop awalnya itu belajarnya. Jadi yang bukan karena jago nggak tahunya cuman software Adobe. Nah ini dia mau pakai Adobe. Nah saya nggak tahu tuh software yang kayak Filmora segala macem. Nah sekarang Power pakai VN lebih gampang. Bukan pakai CapCut. Capcut, bener-bener capcut lebih gampang lagi. Lebih gampang lagi. Saya dari
Lebih kalau ya menurut saya kalau ada yang gampang kenapa kita harus ribet? Iya betul juga, betul juga. Yang penting kan hasilnya. Nah, Om, sekarang kan banyak nih ya tumbuhnya ada perjalanan waktu ya, reviewer yang seperti lu gini nih, ya. Nah, termasuk pokoknya banyak lah yang baru-baru tumbuh gitu ya, dan baru mereka baru berkembang. Nah, mungkin kalau mungkin kalau misalnya ada dari audiens kita nih yang pengen baru mau mulai buat YouTube nih, bisa nggak lu sedikit bercerita gear pertama kali atau kelengkapan nih atau alat-alat lu pertama kali pada saat lu pertama kali Yang penting buat channel YouTube nih? Yang penting kamera pastinya ya. Kamera. Tripod, udah awal gua Kamera, maksud gua sorry ya, kamera ini lu diperjelas lagi nih. Gua handphone atau memang kamera handphone lah gua. oke, kamera handphone, oke. Handphone awalnya ngeditnya juga di handphone, uploadnya di handphone. Oke. Itu doang. Terus dulu tripod penting, itu aja. Gue awal-awal video gue tuh nggak pakai mic. Soft, lihat. Iya. Jadi nggak perlu mahal untuk bikin sebuah konten. Bener. Gue dari yang penting mau aja dan konsisten ya. Jangan satu video yang nonton dikit langsung udah mas besok gue mas buat video lagi. Yang namanya juga awal ya, kalau video awal jelek ya wajar, namanya baru pertama kali mulai. Tapi kayaknya gue nggak pantas nasihatin ini. Supaya subscriber masih dikit ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Subscriber sedikit tuh bukan berarti menjadi satu hambatan buat kita terus kembang ya. Karena gini, setiap channel itu nggak bisa dijadiin satu tolak ukur untuk angka jumlah subscriber. Ya karena kan terus terang ya, kalau kita yang review alat teknik seperti ini kan segmented ya. Benar. Nonton pasti bapak-bapak. Tukang. Ibu tuh jarang nonton, dan bapak-bapak juga pasti yang tukang, kalau nggak hobi tukang. Betul. Itu kan semakin terkerucut Ya, lagi. terkerucut lagi betul. Jadi ya wajar bang, subscriber dikit yang sedikit yang nggak apa-apa. Iya, ya, tapi dengan berjalannya waktu dan tumbuhnya sendiri ya, nanti juga pasti bakal hati ya. Ya nggak apa-apa. Ya kalau memang ngomong di segmen ini, ya begitu memang. Iya. Paling kita bisa tahu beberapa YouTuber yang memang subscribernya di atas 100.000, itu satu udah lama. Kedua memang yang udah dikenal, cara penyampaiannya bagus. Iya, betul. Iya, benar-benar banget tuh. Ini kan gue ya, ini hanya gue yang tahu. Mungkin gue baru tahu aja kemarin sama dia nih bahwa kegiatannya Komnas itu selain bikin konten kreator itu kegiatannya apa. Jadi gue baru tahu kemana sebetulnya gitu loh. Kan viewer juga butuh tahu nih. Itu apa sih pada saat Nunas nggak bikin konten, tahu libur 1 minggu kok cuma 1 kali, ada apa nih? Harus tahu nih viewer nih. Iya, benar. Ya intinya saya masih jadi kuil. Istilahnya kerja juga di corporate, di masih muda corporate juga, intinya gitu. Nah kalau teman-teman yang full Instagram saya bisa tahu kerjaan saya. Ya masih muda corporate lah, masih ngurusin kantor, ya ada waktu luang buat konten gitu aja. Benar. Utamanya Berarti lo di kantor. Berarti lo bukan cuma hanya fokus untuk di YouTube ini. Iya. Berarti lo juga. Masih ada biar. Kadang kan kalau memang ada kegiatan yang memang nggak bisa tinggal di kantor, ya gue harus korban konten. Tapi gue biasanya nyetok konten dong, biar ada konten terus gue stok. Oh iya. Tapi gue memang waktu 2 hari bisa buat konten ya buat tuh ayam. Berapa kali lo dalam satu minggu tag video ya. Bisa 4 kali 5 kali. Nanti 1 kali tag, nanti break, nanti di hari selanjutnya edit. Jadi waktu keluang gue itu ya udah, kalau nggak sama anak sama keluarga buat konten. Jadi nggak ada istilahnya buang-buang waktu sia-sia lah istilahnya. Iya. Berarti lo memang waktunya benar-benar padat banget ya. Iya, gue ada di situ. Gue sebisa mungkin ya ada waktu yang terbuang. Kalau gue sih gitu. Ya, apalagi sekarang kan ngurus banyaknya endorse masuk ya. Waduh, ini Itu. kasih endorse. Pasti waktunya banget. Susah ya. Gue banyak kan beli sendiri tuh. Iya. Susah. Yang benar. Banyak kan beli sendiri. Yang benar. Ini kalau endorse, siapa yang mau endorse mau? Gue jelek-jelekin mulu lah. Bisa. Itu benar. Iya, maksudnya dengan banyaknya endorse masuk dan lo harus berbagi waktu dengan pekerjaan utama lo, berarti itu kan maksudnya ya mungkin awal-awal pasti sulit tuh ya. Ya kalau misalnya ada brand masuk ya gue terangin juga kan. Kalau misalnya
kita kasih tahu bahwasanya gue punya handicap di sini nih, gue nggak bisa begini, gue nggak bisa begitu. Jadi mohon diberi keringanan kalau memang mau kerja sama gue misalnya. Ya kebanyakan alhamdulillah brand pada istilahnya pada ngerti lah, bahwasanya ya ngerti lah sama gue, alhamdulillah seperti itu, nggak ada yang resek, nggak ada lah. Pasti mereka oh ya nggak apa-apa om gini ya udah. Benar. Yang pasti ya. Nah, nanti untuk kedepannya Om, lo ada nggak rencana untuk mungkin mau buat DIY? Karena kan DIY lagi ya. Basically lu awalnya dari situ ya. iya, maksud gue basically kan lo terlahir dari situ dan lo ibaratnya lo lebih condong ke review. Apakah nanti nih lo akan kembali lagi ke seperti awal Nunas sendiri? Bisa, tapi mau bocah-bocah gue tuh udah ada tertib. Oh, berarti lo ada keinginan karena kan kalau gue lihat berarti lu itu lebih hobi lu tuh memang DIY nih. Jadi lu pakai alat cuma DIY. Kalau reviewer kan kadang-kadang habis kelar kita review ya kita taruh. Tapi memang saya nggak pakai, memang saya pakai atau memang kayaknya gue udah punya nih alat gue jual. Kalau gue udah punya gue jual, apa yang banyak kan. Berarti ada kemungkinan kedepannya lu bakal mencoba bisa DIY. Bisa mungkin tuh anak gue agak gede, kita kolek nanti. Oh cocok, cocok. Benar. Terus gini, satu lagi. Jadi gue pengen tahu sih udah berapa lama sih Nunas itu berdirinya? Terlahir ya. Awalnya pandemi 2020. 2020 kok hampir sama ya? Sejak pandemi tuh, gua buat channel. Masa sih? Iya. Berarti lu sama punya nggak jauh-jauh bedanya ya? Iya. Jauh beda ya? Sama gue juga nggak jauh-jauh. Saya alma mater. Iya, sama water ya. Mater ya? Senior kita SD Mebel tuh senior. Iya. Terus jauh lah. Senior kita itu. Ya sebenarnya sih dalam konteks ini kalau gue lihat kayaknya nggak ada yang senior, nggak ada yang junior ya. Karena setiap iya. Tapi paling tidak untuk orang yang lebih dulu mengawali pengalamannya jauh. Jauh. Itu tidak apa satu things. Iya, otomatis tuh. Kayak gitu. Betul ya kayak gini aja lah, kayak gini bisa dibilang pada saat gua awal-awal report mau ribet kaku ya Iya pasti lah, video awal kan jelek lah. Gue nih kalau lihat video awal gue, kok gini apa deh? ada rasa ngandis gitu ya. Oh, itu. Di bawah nah, di bawah tempat buat kue. Bisa teknik pro nggak apa-apa. Ada. Itu Putri ya. Oh iya, ada Anak kedua. Yang nomor 1 kelas kelas 3. Pas ini sendiri ya tiga comedy. Siap. Ada yang satu lagi yang jagoan itu yang paling susah buat untuk kalau gua nge-review. Kalau dia nggak tidur nggak bisa. Oh, Ini karena dia tidur nih kita bisa di sini. iya betul ya. Wah, susah jago susah. Om, satu lagi nih. Kalau menurut lo alat apa yang paling krusial untuk di dalam satu buah workshop woodworking? Yang paling krusial. Iya, paling krusial. Untuk satu buah workshop woodworking nih. Kalau gue sih borsen. Lu bor. Dengan ada alasan? Ya, workingnya paling berguna buat gue. Paling berguna. Oh, sama working ya. Tapi sekeluarga juga penting sih. Kalau alat sekeluarga nggak sekeluarga. Nah, alat potong apapun itu ya. nah, kalau pilih satu apa? Alat potong sekeluarga sih. Sirkular ya. Sirkular. Di mobile network. Lebih mobile. Siap. Gue pernah punya table so tapi gue jual. Oh ya, nggak ada ya ini ya. Pernah punya. Gue luar. Karena kecil banget workshop gue, terus suaranya agak lumayan. Ya, lumayan ya. Anda kan lebih komplek, itu dulu Ini komplek karena susah juga. nggak marah sih depan, nggak cuman enak aja gue. Iya. Benar. Oh berarti malah nggak ada table sound ya untuk saat ini. Lu udah lama ya kayaknya nggak ada review ini ya untuk table sound. Ya udah Udah lama ya. Kenapa? Karena lu takut. Kan enggak kan kita juga juga. Soalnya table saw itu satu alat yang sangat mengintimidasi ya. Iya memang iya. Iya intimidatif memang iya. Cuman buat gue sih paling safety menurut gue daripada sih. Iya betul. Dia lebih safety menurut gue ya. Nggak ada kicipik, Tetap ada feedback. Cuman kan lebih aman ya. udah aman menurut gue. Kita yang kontrol bahan, bukan kita kontrol mesinnya gitu. Betul. Nih, terakhir dari gue juga ya. Ini target apa sih yang mau lu capai di brand Lunasnya sendiri? Target ke depan lu jadi. Target apa ya?
Sebenarnya gue nyalinin channel ini nothing tulus sebenarnya. Jadi target yang terlalu umum sih enggak ya. Cuman ya pengennya punya silver play button lah. Paling kita. Amin. Amin, Jadi amin. itulah. Gak muluk nggak terlalu ngoyo lah istilahnya. Dapat lah. Tapi pencapaiannya ke sana ya. Ini so. Habis silver, gold. Mungkin nanti pada saat sudah dapat silver, pengen gold ya. Tapi kalau platinum kayaknya berat kalau gitu. Berat kayaknya. Berat ya dia. Tapi nggak ada yang nggak mungkin, Jo. Bisa. Ya, Bisa gue lihat. Lalu kita lihat yang channel luar negeri yang memang udah lama berdiri aja, hani kan mereka 500.000 Meninggal dia betul lihat. Itu aja yang bisa dibilang untuk kelas luar negeri itu udah termasuk kecil. Oh iya. Bikin dari sewa wifi ya, nggak udah yang FM-an. Oh iya. bener. Berarti pencapaiannya nanti kepengennya Lunas nih bisa tumbuh lebih besar lagi. Amin. Ya, pengen mencapai di silver button. Amin. Iya. Tenang paling enggak. Mudah-mudahan. Tapi lu nggak ada mungkin kepikiran mungkin buat workshop nanti ke depannya seperti tadi yang gue bilang di DIY itu sendiri. Gue pengen workshop sendiri ya, belum ada satu dengan rumahan. Iya. Itu pengen sih. Pengen sih yang bisa gue explore lebih jauh hobi gue kan. Iya. Kalau sekarang ini kan memang terbatas ruang, terbatas waktu. Betul. Tabrakannya banyak ya. Padahal lu udah spill di depan bahwa Lunas ini adalah satu brand yang punya grup. Iya. Ada Lunas sosis. Iya. Tapi sosisnya udah nggak ada lagi orang, udah nggak jual lagi. Nanti sosis yang lain. Bisa aja wayang kulit kalau ngomong. bener. Waduh. Ya, Om Putra, gue thank you banget sih waktunya. Gue seneng banget udah diluangin waktu ya. Ini setup waktu sama Om Putra nih sebulan sebelum. Masya Allah nih, waktunya padat banget nih. Iya, karena maskapai sekarang banyak turun-turun yang harus diatur. Nah, itu dia tuh. Iya, di sini enak, John. Nggak dikoordinasi ya? Suruh lewat muter gitu. Pengen sih gue. Cuman apakah daya? Bener. Oke, guys, gua rasa mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita. Alhamdulillah banget, Om Putra udah bisa luangin waktu buat gua. Thank you banget Om Putra. Terima kasih. Oke, Om Putra ini mungkin ada sedikit bingkisan, ya. Ini dari Loctite Om. Wis. Ya, ini ada bingkisan dari Loctite ya, Om John. Ini dari Hasto. Waduh dia. Ini pengen diterima. Ini dari Hasto. Dan ini ada satu lagi untuk dari Varotech. Nah, ini adalah alat cutting tool HPL nih Om. Nah, mungkin nanti kalau nggak keberatan, mungkin bisa di tag. Gitu. Kapan kesini lagi? Ya moga-moga kita dengan adanya silaturahmi ini yang bisa berkelanjutan ya, dan bisa mudah-mudahan dikasih sehat panjang. Amin. Bisa bertemu lagi ya. Yang tak penting ini. Ya, Betul Pak. ya. Yang pasti sih gue pengen banget punya hubungan baik sama semua YouTuber. Ya memang dalam konteks perjalanan gue ini, kalau kita bilang nanti dikunjungin kemana, jelas kita juga punya waktu yang terbatas, kita belum bisa ngunjungin semuanya. Ya kan, kita punya waktu yang terbatas, jadi mungkin nanti ke depannya kita buat event seperti ini lagi, mana tahu ada yang Konsep yang tapi. Iya. Nah, ini event ini juga ini nih meminimalisir netizen yang suka di YouTubers ini nggak gini, YouTubers ini jadi kami YouTuber semua bersaudara. Semua YouTuber bersaudara. Iya. Jadi nggak ada yang musuh-musuhan. Ini kakak adik juga. Dan ini kita tambahkan sedikit ya. Jadi kadang-kadang kalau netizen itu suka berkomentar, kok waktu di review di sana bilangnya begini. Nah, jadi tidak bisa disamakan ya. Walaupun Benar ya. Punya sudut pandang terhadap brand itu akan berbeda-beda. ya, walaupun mereknya sama, belum tentu barang itu keluar sama keadaan. Ya, kalau ada fail. Ini maaf tuh. Iya, ibaratnya kayak Nurul Zalik kayak seperti anak lahir dengan 5 orang anak dengan 1 ibu, 1 bapak, belum tentu punya sifatnya sama. Inilah
kurang lebih seperti itu. Produksi pabriknya sama, Iya. alatnya Iya, makanya kalau nanti reviewnya beda, ya mungkin karena ya beda alat apa keluarannya beda gitu kan. Oh benar, benar banget. Saudara, Benar. kan berarti kita Benar. We need to improve the benar. Oke, thank you banget ya. Gue juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih untuk para sponsorship kita ya. Thank you banget yang sudah mensupport acara kita kali ini ya. Thank you banget. Moga-moga kedepannya kita bisa ngejalanin program-program selanjutnya ya, Om Putra ya. Jangan lupa Om Putra belum main ke tempat kita. Siap. Nanti kita ya. Oke guys, sampai kita ketemu di kota Bandung ya. Ikutin terus setiap langkah kaki Get bersama John Arif yang insya Allah yang pasti nanti bakal memberikan manfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.